Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian sampai saat ini yaitu di 70% dengan judul Analisis Bioseismik di Kota Padang, Sumatera Barat dengan skema postdoktoral. Ketua Ketua dari penelitian ini adalah saya sendiri Rusnadi dengan partner dari Universitas Bengkulu yaitu Insinyur Lendung Zalbuin, Mase, PhD, IPM, ASEAN, Eng. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa Kota Padang berada di daerah yang memiliki potensi terimpasnya akibat adanya beberapa sumber gempa yang ada di lingkungan Kota Padang. Misalnya segmen yang ada di daratan yaitu ada Sumani, Sianok, Suliti, Sumpur yang jaraknya dengan Kota Padang cukup dekat sehingga memberikan getaran yang cukup kuat dan mengingat Padang juga memiliki sebagian besar memiliki tanah lunak sehingga amplifikasinya cukup besar. Di bagian barat yaitu ada Mentawai Fault yang juga memiliki potensi terjadinya gempa yang besar. Kita ingat di tahun 2009 hampir bangunan rusak sejumlah 4.000, baik rusak ringan, sedang maupun besar, tinggi. Kemudian di bagian paling barat kita mengadanya Sumatera subduksi yang berpotensi memunculkan tsunami. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui natural frekuensi dari tanah. Dengan mengetahui frekuensi dari tanah, kita mengetahui karakteristik dari tanah, apakah tanah lunak maupun tanah keras. Kemudian kita mengetahui VSRT, di mana VSRT ini sangat penting untuk mengetahui berapa kecepatan gelombang gempa di kedalaman 30 meter, sehingga kita mengetahui impak terhadap bangunan tersebut. Kemudian amplifikasi faktor, yaitu berapa pembesaran gelombang gempa yang berasal dari seismic bedrock sampai ke permukaan. Dan penelitian ini juga menghitung peak ground akselerasi untuk long period, yaitu yang di atas 1 detik, dan juga PGA di bawah 1 detik, yaitu kita kenal short period. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah peta geologi Kota Padang, dan warna merah ini adalah sensor yang kita pasang, yaitu sensor microtremor, produksi dari Iwate Jepang, dengan jumlah sensor adalah 1.140 sensor. Jadi sensor ini bermanfaat untuk mengetahui, untuk kita peroleh eh, eh, time history gelombang gempa yang tidak bersumber, yaitu gelombang yang mikro. Kemudian kami melakukan analisis, kita mengetahui bahwa penyebaran VSRT, ini untuk VSRT, Silversti pada kedalaman 30 meter, kita lihat di daerah di daerah mulai dari Bungu sampai ke daerah Indarung, kemudian Gambosunan memiliki shear velocity cukup tinggi, yaitu di antara 1.000 sampai 2.000, mulai dari 900 sampai dengan 2.000, yang menginformasikan bahwa di lokasi ini tanahnya adalah tanah keras. Kemudian yang di daerah barat, yaitu mulai dari Padang Utara, kemudian Padang Timur dan Kota Tengah, sebagian memiliki PSRT yang rendah dari 250 sampai 400. Ini menginformasikan bahwa di lokasi ini terjadi adalah tanah lunak, sehingga amplifikasi faktor cukup besar yang terjadi gempa berikutnya. Itu juga di bagian Kota Tengah, di bagian utara, yaitu antara 600 sampai 700, ini dia diinformasikan memiliki tanah keras juga. Kemudian di bagian ini kita coba menghitung pola distribusi PGA dengan mengetahui karakteristik tanah di setiap kedalaman. Bisa contoh, kita mencoba di kedalaman 5 meter, jenis tanahnya adalah sand, silt, sand. Dari mana kita mengetahui? Kita melihat dari massa dari berat per volume dari masing-masing tadi. Kita bisa klasifikasikan ini adalah silt dan ini adalah juga uh,
sen. Begitu juga di ini kenapa gelombangnya banyak? Karena ini adalah jumlah sensor yang ada. Jumlah sensor itu hampir 140 sensor. Kemudian yang merah ini adalah average-nya rata-rata eh, PGA. Nah, rata-rata PGA dari sekian banyak ini. Ini adalah GL 123 ini adalah kita ambil contoh salah satu daripada gelombang tersebut. Kemudian yang ini sama. Ini di beberapa tempat, ini kita kita ambil contoh ya satu tempat satu GL itu adalah uh, contoh dari beberapa sensor yang kita analisis. Kemudian ini kita coba mendistribusikan PGA-nya, peak ground acceleration berdasarkan dari rata-rata dari semua gelombang gelombang mikrotremor yang kita peroleh. Kita peroleh bahwa percepatan akan lebih besar terjadi di daerah Unan maupun di daerah Lubuk Begalung bagian atas Unan, kemudian bagian Kota Tengah bagian utara. Kemudian ini juga faktor amplifikasi juga sama. Amplifikasi akan kalau lebih besar di daerah tersebut karena memiliki karakteristik tanah atau VSRT yang rendah. Kemudian kita lanjutkan, kita mencoba unggulan yang penting ini adalah kita mencoba mengetahui dari percepatan pada periode 0,2 dan 1 detik. Nah, kita lihat di periode 0,2 hal yang sama di daerah Kota Tengah, kemudian daerah Indarung memiliki eh, percepatan yang cukup tinggi dengan warna merah tadi. Kemudian kita lihat ini untuk 0,2. Kemudian untuk 1 detiknya kemungkinan berdasarkan penelitian ini bahwa di daerah UNP maupun eh, Padang Utara, kemudian Kota Tengah sebagian memiliki gelombang gempa yang cukup besar. Artinya peak ground akselerasi jika tadi gempa sewaktu-waktu. Kemudian kita coba melihat perbandingan spektrum akselerasi dengan SNI. Kita mencoba ini yang garis merah ini adalah respon spektrum dari gempa 2009. Kemudian yang warna-warna ini adalah SNI mulai dari SNI 2012, kemudian SNI beberapa kodenya 03126 2012. Nah, kemudian kita coba memplotnya. Kita lihat berapa eh, perbandingan lebih besarnya lebih besar dari spektrum yang dimunculkan oleh gelombang gempa 2009 dibandingkan dengan standar yang ada. Kemudian analisis statistik yang kita peroleh bahwa minimum adalah 154, kemudian PGA 0,08 pada ground surface, amplifikasinya adalah 0,25, kemudian peak ground akselerasi pada 2 detik, 2 second adalah 0,2, maaf, 0,2 adalah 0,17, dan pada 1 detik adalah 0,13. Sementara untuk hasil dari penelitian ini adalah artikel yang sudah dalam bentuk draft. Nah, nanti bisa linknya kami sudah masukkan ke Google Form, mungkin nanti bisa lihat di situ. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin penjelasan ini kurang berkenan. Kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.